Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya, Bapak Guru Selman Skareng. Saya guru IPA di SMP Negeri 3 Satap Kendah di Pulau Lipang. Dan saat ini kita akan mempelajari tentang pengukuran. Dalam mengamati objek menggunakan indera, itu merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran IPA. Tetapi, untuk mengamati objek dengan indera kita, itu tidak dapat menghasilkan data yang akurat. Contohnya, apabila kita memesan menjahit baju sesuai dengan ukuran kita, itu tidak akan pas kalau cuma hanya diamati. Atau juga kalau kita menjual cengkih di pasar, kita membutuhkan ukuran berat yang akurat untuk menjual cengkih di pasar. Tapi kalau hanya diamati, itu tidak bisa mendapatkan ukuran yang akurat. Makanya diperlukan suatu kegiatan yang disebut dengan pengukuran. Dan adapun tujuan pembelajaran kita di saat ini adalah pertama, secara mandiri peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran dan dapat membedakan besaran fisika dan bukan besaran fisika. Dan kedua, secara mandiri peserta didik dapat membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku dan bisa memahami kegunaan dari satuan baku dalam pengukuran. Yang ketiga, yang terakhir, secara mandiri peserta didik dapat mengkonversi dalam satuan SI atau sistem internasional. Seperti adik-adik yang sudah lakukan di rumah atau orang tua dari adik-adik di rumah melakukan pengukuran, yaitu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, apabila kita mengukur sebuah meja dengan menggunakan jengkal kita, nah, di situ akan terjadi kegiatan kita membandingkan panjang meja dengan jengkal kita, sehingga kita bisa mendapatkan hasil panjang meja sebesar 6 jengkal misalnya. Itu adalah contoh dari pengukuran. Dan kegiatan pengukuran itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya kita mendeskripsikan suatu benda atau mendeskripsikan diri kita sendiri, mulai dari nama kita, umur, tempat tanggal lahir, tinggi badan, berat badan. Nah, tinggi badan dan berat badan ini itu adalah merupakan sesuatu yang bisa diukur. Nah, sesuatu yang bisa diukur itulah yang disebut dengan besaran fisika. Contohnya, apabila kita mempunyai seekor kelelawar atau paniki di rumah kita, di dalam kelelawar itu ada sesuatu yang bisa diukur. Contohnya, panjang telinga kelelawar, panjang sayap kelelawar, kecepatan terbang dari kelelawar. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Nah, itu yang bisa disebut sebagai besaran fisika. Dan di dalam kelelawar itu ada sesuatu yang tidak bisa diukur. Contohnya, bau kelelawar, warna kelelawar, kasih sayang kelelawar terhadap anak-anaknya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dan itu bukan merupakan besaran fisika. Besaran fisika terdiri dari dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Nah, sekarang kita masuk dalam satuan. Satuan merupakan pembanding dalam satu pengukuran. Bayangkan adik-adik, jika di dalam satu pengukuran itu menggunakan ada banyak satuan, misalnya jengkal. Apabila kita memesan menjahit baju, kita memesan panjang lengannya 3 jengkal. Pasti dia mendapatkan hasil yang tidak pas dengan ukuran kita, karena panjang jengkal kita tidak sama dengan panjang jengkal si tukang jahit. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu satuan yang sudah disepakati bersama. Satuan yang sudah disepakati bersama itu lah yang disebut dengan satuan baku. Bagaimana pentingnya satuan SI? Dengan adanya sistem satuan internasional, maka para ilmuwan dapat bekerja sama, berkomunikasi dengan bahasa yang sama, sehingga tidak timbul kesalahpahaman dan hasilnya mudah dikomunikasikan secara universal. Nah, sekarang kita masuk dalam tujuan yang ketiga, yang terakhir, yaitu bagaimana mengkonversi suatu satuan. Dalam mengkonversi suatu satuan, baik satuan panjang, massa, waktu, kita menggunakan bantuan yang disebut dengan tangga konversi.
Di dalam tangga konversi itu, setiap naik satu kali anak tangga, dia akan dibahagi dengan 10. Dan setiap turun satu anak tangga, dia akan dikalikan dengan 10. Sebagai contoh, nyatakan 25 meter dalam satuan milimeter. Nah, untuk menjawabnya, pertama, kita harus menentukan letak meter pada tangga konversi. Yang kedua, kita menentukan letak milimeter pada tangga konversi. Nah, kita perhatikan satuan milimeter dan meter itu bagaimana posisi mereka. Dan ternyata milimeter itu berada 3 anak tangga di bawah meter. Ini berarti dia harus turun 3 anak tangga dan dikalikan 10 kali 10 kali 10 sehingga menghasilkan 1000. Jadi untuk menjawab soal ini, 25 dikali dengan 1000 dan menghasilkan nilai 25.000 mm. Jempol 2 untuk adik-adik yang bisa menjawab. Sekian pembelajaran kita pada saat ini, semoga video ini bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan dari adik-adik peserta didik, silakan dihubungi Bapak Guru lewat WhatsApp.